Tangkap 4 otak penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di Solo dan di PEK, Jakarta Utara. Keluarga diplomat Arya Daro minta bantuan Presiden Prabowo Subianto. Keluarga yakin Arya tewas di tangan sosok profesional dan minta kasus kematian Arya diusut lagi. Israel menggempur wilayah Jabalia, Gaza Utara usai Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menghancurkan Gaza. Halo semalam saudara, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya, My Sister Tarikan. Kita langsung ke berita pertama. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penampungan motor curian di Ciracas, Jakarta Timur. 7 unit sepeda motor diduga hasil curian disita dari lokasi. Maling motor. Jalan. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pengantin Ali Ciracas, Jakarta Timur. 7 unit sepeda motor tanpa plat yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan disita dari lokasi. 2 orang terduga pelaku ditangkap dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. 7 kendaraan yang rata-rata Honda Beat itu. Namun untuk plat nomornya sudah tidak ada semua. Dengan begitu kita melakukan pengembangan lebih lanjut dengan mencari identitas kendaraan tersebut. Terkait dengan kendaraan yang diduga ini ada 2 orang. Jenazah seorang perempuan ditemukan dicor di dalam sumur sebuah rumah di Desa Perampuan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Diduga korban dibunuh oleh kekasihnya. Warga Desa Perampuan di Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial N 27 tahun yang dicor di dalam sumur sebuah rumah. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material cor dari sumur sedalam 3 meter tempat pelaku mengubur korban. Polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah kekasih korban. Polisi masih mengusut motif pembunuhan. Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan, sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk motif masih kita dalami dulu. Penemuan jasad korban berawal dari laporan keluarga korban pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan keluarga, korban hilang usai meninggalkan rumah pada 10 Agustus. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat. Dan untuk membahas kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya dicor, kita sudah tersambung dengan Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap. Selamat malam Pak Yasmara. Selamat malam Mbak. Pak Yasmara, apakah gelar perkara sudah dilakukan dan pelaku yang diduga kekasih korban sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk gelar perkara sudah kita laksanakan kemarin. Untuk pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi bagaimana kronologi dan apa motif pelaku membunuh korban sejauh ini? Sudah diketahui atau belum? Untuk kronologi kejadian berawal dari pengaduan yang kita terima oleh kakak kandung korban. Karena korban selama 2 hari pamit pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 12 Agustus keluarga tidak menerima kabar. Keluarga khawatir, membuat pengaduan pada tanggal 12 Agustus di Polsek. Polsek kemudian koordinasi dengan Satreskrim Polres yang selanjutnya melakukan penyelidikan. Penyelidikan kita berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ada alat bukti lain berupa petunjuk mengarah kepada pelaku atau tersangka yang kita tetapkan kemarin. Motifnya apa Pak? Motifnya sendiri
Pada tanggal 10 Agustus yang pertemuan dilakukan di sebuah perumahan di rumah pelaku, sempat terjadi pertemuan dan percekcokan di antara pelaku dan korban, sehingga pada saat percekcokan tersebut pelaku atau tersangka ini memukuli beberapa kali wajah korban. Nah, dari keterangan yang kita dapatkan dari tersangka, setelah korban dipukuli, korban meminta atau menyampaikan kata-kata silakan bunuh saja saya, sambil mengambil ada senapan angin ditemukan di rumah pelaku. Senapan angin itu diminta untuk ditembakkan kepada korban. Jadi pengakuan dari korban, ditembakkan di pelipis korban, kemudian korban tidak sadarkan diri, diseret, dimasukkan ke dalam sumur yang berada di dalam rumah. Artinya ini masih butuh otopsi, hasil otopsi. Otopsi masih dilakukan besok pagi. Untuk penyebab kematiannya nanti kita menunggu hasil otopsi, Mbak. Jadi kita berdasarkan keterangan yang kita peroleh dari pelaku atau tersangka. Jadi Pak, artinya korban dimasukkan ke dalam sumur sudah dalam posisi meninggal dunia? Dari keterangan tersangka, dia tidak bisa memastikan, tapi pada saat tidak sadarkan diri, di korban diseret kemudian langsung dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur itu ditimbun dengan pasir, kemudian dicor, ditimbun lagi sampai beberapa kali sehingga ada 5 kali cor, 5 cor, lapisan cor. Jadi ada indikasi tersangka panik? Tersangka memang belum bisa memastikan. Artinya dalam keterangan yang diberikan pada kami, dia tidak bisa memastikan kalau korban sudah meninggal pada saat dimasukkan ke dalam sumur. Oke. Ini artinya apakah juga pelaku mengeksekusi korban seorang diri atau mungkin adakah pelaku lain? Pelaku melakukan atau tersangka melakukannya sendiri. Untuk pembunuhan atau penganiayaan tersebut dilakukan sendiri. Kenapa tiba-tiba mengarah ke tersangka ketika korban dinyatakan hilang? Hasil penyelidikan kami berdasarkan keterangan saksi, untuk korban dan pelaku ini terakhir diketahui bersama pelaku. Korban terakhir diketahui bersama pelaku, kemudian ada saksi yang melihat, dan kemudian ada bukti petunjuk lain yang berupa petunjuk melalui HP korban yang mungkin tidak bisa kami jelaskan di sini, Mbak. Artinya kami mendapatkan petunjuk dari handphone korban dan mengarah kepada pelaku. Kemudian kita melakukan pencarian terhadap pelaku selama beberapa hari, ditemukan di rumah orang tuanya. Pada saat kita menemukan, kita amankan, kita bawa ke Polres, kita interogasi pelaku. Pada saat itu mengakui perbuatannya, seperti yang saya jelaskan tadi secara kronologi, memukul, kemudian memasukkan ke dalam sumur, kemudian melakukan penimbunan atau dicor. Ya, jadi Pak, kira-kira hasil otopsi korban kapan bisa kita ketahui? Kapan akan keluar? Untuk otopsinya sendiri besok pagi akan dilaksanakan pukul 9 atau pukul 10 WITA. Kemudian setelah itu baru kita bisa dapatkan hasil otopsinya. Oke, baik. Kita tunggu hasilnya Pak Yasmara. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Saudara, sorotan berikutnya, ayah diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengusut misteri kematian putranya. Ayah almarhum Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kembali misteri kematian anaknya. Keluarga meminta kematian Arya Daru diungkap transparan setelah temuan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami.
Kuasa hukum keluarga Arya Daru menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Daru. Beberapa waktu lalu, pihak keluarga sempat mendapati akun Instagram dan WhatsApp Daru dalam status aktif, padahal handphone Daru dinyatakan hilang. Ketika jam 10 pagi, tanggal 9 Juli, itu istrinya mencoba mengirim pesan singkat lewat WhatsApp, ternyata centang 2. Kemudian untuk Instagram pada tanggal 14 Agustus 2025 ini kembali dibuka Instagramnya oleh keluarga, ternyata on Instagram itu. Namun setelah itu dicoba lagi sekali off, menghilang. Nah, ini menjadi kejanggalan yang tidak masuk di dalam akal sehat ketika kami mendapatkan informasi dari konvers yang dilakukan oleh Polda bahwa HP-nya hilang. Polisi memastikan tidak ada tindak pidana pada kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Polisi menyebut tidak ditemukan juga ada keterlibatan orang lain pada peristiwa tersebut. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Subdit Jatantras Polda Metro Jaya menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta ditangkap. Keempat pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda di Solo dan Jakarta. Iya, udah pepeteng. Aksi pengejaran antara polisi dan pelaku ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan petugas kepolisian dari Subdit Jatantras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 3 pelaku. Polisi kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial DI, wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk menyelidiki motif dan juga peran, para pelaku kini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Melalui rilis tertulis Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim bilang 4 pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA, 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku C ditangkap di daerah PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tanggal 24 Agustus 2025. Saat ini, para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Pihak keluarga menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Saudara, kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Pihak keluarga menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Pihak keluarga diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan akhirnya muncul ke publik setelah polisi menyatakan anaknya tewas di lakban tanpa ada keterlibatan pihak lain. Ayah almarhum Daru bahkan meminta bantuan Presiden Prabowo untuk mengusut kembali misteri kematian anaknya.
kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Ayah Arya Daru, Subaryono, yakin anaknya meninggal secara tidak wajar. Saya janji bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam, kemudian merenung-renung. Pihak keluarga yang tidak puas atas temuan polisi menunjuk kuasa hukum untuk mengawal kasus kematian Daru. Kuasa hukum keluarga Daru, Nikolai Aprilindo, menyebut ada sejumlah kecurigaan yang membuat keluarga yakin ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Ya, kesimpulan sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri, atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Sebelumnya hasil penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru telah diungkapkan Polda Metro Jaya pada akhir Juli lalu. Polisi menyebut tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Daru. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait kecurigaan pihak keluarga diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan, kita akan bahas bersama mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogro Seno. Selamat malam Pak Ogro. Selamat malam. Pak Ogro, ini keluarga ungkap sederet alasan ada unsur pidana katanya. Tak seperti klaim polisi sebelumnya. Mereka yakin Arya dibunuh sosok profesional. Apa yang bisa didalami oleh penyidik? Ya, seharusnya dengan ditemukannya mayat Arya Daru tadi, Pangayunan tadi di lokasi kos tadi, semua kejanggalan-kejanggalan itu harus diinventarisir, dicatat. Ya, kejanggalan banyak kan ditemukan dalam posisi selimut utuh dan sebagainya. Kamar ada apa? Kejanggalan loh ya. Bukan yang ditemukan ada barang-barang apa saja di kamar, bukan itu. Itu juga perlu, tapi yang dalam rangka penyidikan tadi adalah kejanggalan-kejanggalan tadi, ya. Termasuk misalnya dari keterangan visum dari dokter. Tidak pernah ada keterangan visum dari dokter itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Visum dokter hanya mengatakan penyebab kematian adalah A, B, C misalnya itu aja. Ya. Jadi jangan dibawa ke sana dulu, sehingga kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada keterlibatan orang lain, tidak ada unsur pidana, terlalu pagi, ya kan? Lebih bagus ini menjadi kasus yang masih menjadi atensi penyidik, ya kan? Kemudian diserahkan kepada atau ditunjuk pada 2 atau 3 orang untuk tetap menangani ini, ya kan? Mengevaluasi kejanggalan-kejanggalan. Seperti contoh jendela. Kalau menurut video yang saya lihat, jendela terbuka itu bukan dicongkel dari bawah, dan saya melihat sendiri di lokasi kan ada bekas congkelan di kusen bawah jendela itu. Tapi kelihatannya dibuka dari samping langsung terbuka. Padahal kuncinya ada 2, kunci yang di tengah dan kunci yang di pinggir. Apa semudah itu misalnya gitu. Itu perlu dijadikan catatan kejanggalan dalam TKP ditemukannya jenazah Arya Daru di kos-kosan tadi. Oke. Ini artinya memang dari awal sudah banyak kejanggalan, dan menurut Anda apakah penyidik sudah cukup detail untuk menginvestigasi kejanggalan-kejanggalan itu?
ya mungkin tidak terbuka pada publik, ya seharusnya itu bagian dari penyidikan seperti itu, sehingga tugas polisi kan ada pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara kapten, penegak hukum. Jadi di samping penegak hukum juga tugas pelayan pada masyarakat ini harus ditegakkan juga. Jadi misalnya ada informasi yang saya baca juga, ada keluarga menerima amplop coklat ini. Nah, pada saat menemukan amplop coklat, siapa petugas yang menangani kasusnya Arya ini, almarhum Arya ini, yang di Polda Metro, dia tetap berkomunikasi dengan 1, 2, atau 3 orang yang ditunjuk untuk menangani kasus yang masih meninggalkan misteri ini. Jadi pengacara keluarga juga bisa komunikasi, melihat perkembangan sampai sejauh mana, dan bila perlu diajak diskusi. Apalagi keluarga sudah membuka diri kan, itu lebih bagus. Jadi dialognya lebih enak. Seperti itu. Jadi menurut Anda pihak keluarga sampai membuat pernyataan kepada media karena merasa ada ketidakterbukaan secara komunikasi dari pihak kepolisian? Ada komunikasi yang terputus di sini ya, bukan masalah pembuktian ya. Komunikasi dalam rangka bagian salah satu tugas pokok polisi adalah pelayanan masyarakat. Gitu. Oke, jadi Pak, ini juga yang selain tadi soal amplop ya, keluarga juga mengungkapkan ada temuan kejanggalan, misalnya handphonenya katanya hilang, tapi ternyata di medsos dan WhatsApp-nya aktif, hingga kiriman misterius orang tidak dikenal. Nah, polisi perlu mendalami lagi temuan-temuan yang diungkap atau seperti apa menurut Anda? Wajib. Wajib. Itu temuan semua, iya. Alat komunikasi HP yang belum ditemukan, kan bisa komunikasi dengan provider, ya kan? Apakah tetap dibuka, dimonitor, atau diblokir misalnya begitu. Itu pakai analisa. Jadi setiap reserse punya ilmu analisa kriminal yang tajam di situ. Jadi jangan dianggap bahwa ini sudah selesai cukup di press conference, bukan. Ini masih harus ditangani serius, dan ya mungkin mungkin memerlukan waktu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, bisa 1 tahun belum selesai, sehingga akhirnya keluarga juga bisa menerima kalau penjelasan polisi tadi sudah cukup banyak mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang bisa ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP tadi. Ya, lantas bagaimana memastikan setiap fakta bisa diusut secara terbuka? Begini, saya juga pernah menangani kasus matinya seorang wanita di hotel di Surabaya dulu ya, tahun 96. Jadi tidak perlu disampaikan ke media secara terbuka setiap saat. Yang penting sekarang keluarga, kalau sudah ada ditunjuk pengacara, ya disampaikan kepada pengacara saja, sampaikan bahwa ini langkah-langkah sampai sejauh ini. Tidak perlu dalam bentuk surat pemberitahuan hasil penyidikan SP2HP misalnya gitu ya. Nggak perlu. Jadi pengacara bisa datang, bisa telepon mungkin di situ, asal benar pengacara jelaskan saja langkah-langkah kami seperti ini. Hari ini kami tidak bisa melangkah karena belum ada informasi baru, tapi masih kita dalami. Sehingga sekali lagi pelayanan kepada keluarga korban ini benar-benar merasa dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian. Ini apalagi kalau kita tahu keluarga juga minta penegak hukum dan negara hadir mengawal kasus ini. Ini artinya apakah memang kasus kematian Arya belum diungkap secara transparan menurut keluarga dan juga mungkin menurut Bapak? Ya kalau sebenarnya bisa dilayani maksimal oleh pihak kepolisian, oleh penyidik, ya tidak, menurut saya tidak perlu misalnya sampai ke presiden dan sebagainya. Ini kan polisi juga bagian dari dari ketatanegaraan di bawah presiden. Ya jangan memberikan presiden beban banyak. Tapi saya tidak melarang. Tapi saya lihat berarti ini ada komunikasi yang tidak nyambung ya antara keluarga dengan pihak kepolisian ini, sehingga pihak keluarga mencoba membuat surat kepada presiden. Gitu. Dan harusnya setelah mungkin pernyataan, mungkin ketidakpuasan dari keluarga ini bisa langsung disambut oleh pihak kepolisian, begitu ya Pak Agra? Seharusnya seperti itu, langsung pengacara saja diundang untuk diadakan pemberian informasi berkaitan meninggalnya almarhum Arya Daru ini di tempat kos di Menteng tadi. Artinya setelah ini pihak kepolisian harus mendalami yang tadi ditemukan oleh pihak keluarga seperti menerima amplop, kemudian Instagram korban, lalu aktif, kemudian WhatsApp-nya juga demikian. Itu harus ditelusuri begitu ya. Karena kan sebelumnya dikatakan bahwa handphonenya hilang gitu loh Pak Ogro. Ya, harus bisa dijawab oleh penyidik. Penyidik kan membuat terang suatu penyidikan, membuat terang suatu perkara.
harus bisa dijawab. Jangan dibiarkan bahwa cukup disampaikan kemudian disimpan, jangan. Ini kan sudah pekerjaan mulia penyidik, pekerjaan mulia polisi yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu. Jadi menurut Pak Agroseno sendiri, apa yang membuat kasus ini tampak begitu rumit sehingga akhirnya membuat pihak keluarga maupun pihak penyidik ini tampak memiliki kesimpulan yang berbeda? Mungkin belum pada finishnya ya, tapi maksudnya dalam perjalanannya ada ketidaksinkronan keterangan. Ya, ini kan ibarat membuka katakan skrup yang kencang itu ya. Jangan sampai rusak pelan-pelan sehingga ini bisa terbuka secara baik, jangan sampai ada yang rusak. Informasi apapun dihimpun ya. Jadi saya rasa tidak perlu tim lengkap yang ditunjuk untuk menangani ini, cukup mungkin ya satu perwira menengah, satu perwira pertama, satu brigadir atau 2 brigadir, 4 orang lah untuk mencoba menangani kasus ini sehingga suatu saat kalau mungkin petugasnya pindah diganti lagi petugas, ini kasus atensi. Ya kan, jangan sampai hanya 2 bulan 3 bulan setelah press conference tutup buku, jangan. Ini bukan tugas seperti pabrik memproduksi selesai, bukan. Ini harus diungkap sampai mencapai finishnya di mana. Ini belum finish loh ini. Oke, berarti ini memang masih dalam proses penyidikan harusnya begitu ya, belum finish sama sekali. Masih jauh, Pak. Ya kalau finish berani nggak dikatakan SP3? Nggak berani kan? Oke, baik. Terima kasih Pak Agroseno telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, sehat selalu Pak. Malam. Saudara, sorotan berikutnya, Pramono meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ia menargetkan sejumlah pembangunan di jalan tersebut selesai lebih awal di bulan November nanti. Kami segera kembali. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mengakomodasi pembentukan Kementerian Haji. Mensesnek menyebut pemerintah siap mengubah status BP Haji menjadi kementerian setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. DPR masih mematangkan persiapan pembentukan Kementerian Haji sebelum disahkan dalam rapat paripurna pada 26 Agustus mendatang. Prasetyo Hadi menambahkan pembentukan Kementerian Haji dapat membuat pelaksanaan haji semakin baik. Sudah dimatangkan di DPR. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Oke, berarti keluar perpres ya Mas? Keluar perpres baru ya? Pasti. Terima kasih Mas Pras. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI sepakat Badan Penyelenggaraan Haji diubah jadi Kementerian Haji dan Umroh. Meski ada kesepakatan, tapi belum disahkan. Anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Demokrat Ahmad bilang, pembentukan Kementerian Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelenggaraan haji ke depannya. Pada umumnya kita ingin peningkatan pelayanan masalah haji, kualitasnya ditingkatkan. Makanya oleh pemerintah sekarang pengelolaan haji itu khusus dibuat Kementerian Urusan Haji supaya pelayanan lebih baik. Bergeser ke sorotan berikutnya, kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan terus menjadi perhatian Pemprov Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan sejumlah pembangunan di jalan tersebut selesai lebih awal di bulan November nanti. Target tersebut lebih cepat 1,5 bulan bila dibandingkan dari rencana target awal yang selesai pada akhir tahun. Pramono meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi akibat pembangunan. Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kerap dikeluhkan warga. Selain banyaknya kendaraan yang melintas di jam sibuk, kemacetan tersebut juga diperparah akibat banyaknya proyek galian yang memakan sebagian badan jalan. Ya, memang Jakarta kan sedang membangun. Persoalan untuk memasukkan kabel ke dalam, kemudian sanitasi, kemudian juga saluran-saluran air, inilah yang sedang ditangani. Kemacetan yang paling utama itu kan ada di
TB Simatupang. Dan saya sudah memerintahkan untuk bedeng-bedengnya dikecilin, sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki karena memang beberapa juga terpotong-potong. Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu, nanti akan kami kembalikan. Warga Pati, Jawa Tengah berencana akan mengirimkan surat ke KPK agar segera memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di DJKA. Ribuan surat berisi tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Surat-surat itu dikumpulkan di posko dan akan dikirim serentak ke KPK 25 Agustus. Ini isi suratnya mengenai tindak dari KPK untuk menyelesaikan kasus Sudewo masalah DJPKI. Walaupun sudah diganti sebagian uangnya, tapi tetap hukum harus tetap berjalan. Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu Blora, Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Meski sudah padam, warga masih dilarang untuk mendekati lokasi sumur minyak. Kami segera kembali. Saudara, 2 orang pelaku pencurian di Kabupaten Toba, Sumatera Utara tewas dihakimi massa usai aksinya terpergok warga. Pelaku sempat kabur hingga menabrak warga dan Kapolsek. Aksi komplotan pencuri di Kabupaten Toba, Sumatera Utara berakhir tragis. Gagal mengambil barang curiannya, para pelaku tewas setelah diamuk massa. Peristiwa bermula ketika 3 pelaku menggunakan sebuah minibus berusaha mencuri ponsel dan dompet di sebuah bengkel. Aksi pencurian tertangkap basah oleh korban. Dibantu warga, korban mengejar pelaku. Pelaku yang panik langsung kabur dan menabrak warga. Bahkan Kapolsek lain, AKP Pargaulan Manurung, yang berusaha menghalau mobil juga sempat tertabrak. 2 pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga setelah ban mobilnya pecah dan terbalik. Warga yang telah kesal dan emosi kemudian menghakimi 2 orang pelaku hingga tewas di lokasi. 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Jalan yang ada kira-kira menghalangi, jadi jalan itu langsung semua ditabrak. Ya tadinya kan saya berusaha untuk menghalau, untuk menyetop, terakhir jadi saya ditabrak lagi, akhirnya saya melompat. Tapi ya, pukulan tidak fatal, ada luka-luka. Untuk yang meninggal memang ada, yang diduga pelaku pencurian. Saat ini kita lakukan masih penyelidikan. Polisi sudah mengevakuasi kedua pelaku ke rumah sakit terdekat, sementara kendaraan juga disita. Sedangkan untuk seorang pelaku lagi saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Seorang pria di Bogor nekat merekayasa jadi korban begal. Korban mengaku berbohong takut ketahuan motornya telah digadai. Posisi di sini nih begal. Inilah video yang beredar di media sosial saat seorang pria mengaku dibegal di Jalan Raya Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, ia mengaku merekayasa dirinya korban begal karena takut ketahuan istrinya motornya telah digadai. Dirinya pun meminta maaf atas perbuatannya. Saya Tony memohon maaf kepada pihak TNI Polri dan warga sekecamatan Cibung Bulang, terutama warga Galuga, bahwa berita pembegalan tersebut adalah hoaks. Yang sebenarnya terjadi, motor tersebut saya gade karena saya takut kepada istri saya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu Blora, Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Meski bisa dipadamkan, warga masih dilarang untuk mendekati lokasi sumur minyak. Kebakaran sumur minyak ilegal berhasil dipadamkan petugas setelah menyemprotkan cairan foam ke dalam sumur. Meski bisa dipadamkan, warga masih dilarang untuk mendekati lokasi sumur minyak. Petugas masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi sumur aman sepenuhnya. Tidak bisa. Jadi nanti
tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora dan juga masyarakat Kabupaten Blora mengucapkan apresiasi, terima kasih untuk teman-teman dari Pertamina, BPBD, relawan, dan juga TNI Polri yang sudah membantu sehingga akhirnya bisa padam. Semoga ini kejadian terakhir ya, ini pembelajaran untuk kita. Ratusan warga di Sukabumi keracunan massal. Warga mengeluh sakit usai menyantap menu syukuran warga. Berdasarkan data Puskesmas Kabandungan, jumlah korban mencapai 138 orang. 17 diantaranya dirujuk ke RSUD Sekarwangi. Korban mengalami gejala mual, muntah, dan diare usai acara syukuran warga di Kampung Tugu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas masih menunggu hasil observasi laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan. 17 orang dari semalam 9 orang dan barusan 8 orang. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Untuk saat ini kami sedang menyiapkan ruangan buat pasien yang belum dapat ruangan. Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah Dinas Sosial Sukabumi telat mengatasi kasus Raya, balita di Sukabumi yang meninggal karena infeksi cacing. Menurutnya, penanganan kasus Raya mengingatkan pentingnya data kependudukan bagi warga. Mensos bilang orang tua Raya ditangani Kemensos dan kini berada di salah satu sentra di Sukabumi. Mensos mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah ikut terlibat di dalam pemutakhiran data agar warga yang butuh perlindungan dan jaminan sosial bisa terdata. Sebenarnya tidak ada keterlambatan. Ini adalah salah satu hal yang menjadi bagian dari strategi Presiden untuk konsolidasi data. Jadi pendataan ini menjadi sangat penting. Karena banyak sekali warga kita ini yang belum terdata, baik itu lewat Dukcapil maupun tentu lewat data tunggal sosial ekonomi nasional. Israel menggempur wilayah Jabalia Gaza Utara usai Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menghancurkan Gaza. Kompas Malam segera kembali. Sebuah jembatan jalur kereta api di Provinsi Qinghai, Tiongkok putus, 12 orang tewas dan 4 orang lainnya masih hilang. Inilah detik-detik saat jembatan yang menjadi jalur kereta api ini putus pada Jumat waktu setempat. Ambruknya jembatan yang sedang dalam perbaikan ini diduga akibat putusnya kabel baja sehingga membuat rangka jembatan ambruk. Saat kejadian, 16 pekerja berada di lokasi. 12 orang tewas dan 4 lainnya masih hilang. Israel menggempur wilayah Jabalia Gaza Utara Minggu waktu setempat. Serangan ini dilancarkan setelah Menteri Pertahanan Israel mengancam akan hancurkan Gaza. Israel mengumumkan telah menyerang Jabalia Gaza Utara dan akan memperluas serangan ke wilayah lain di Gaza. Serangan meningkat setelah Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menghancurkan Gaza jika Hamas tak mau tunduk pada persyaratan Israel. Persyaratan itu mencakup pembebasan seluruh sandera dan Hamas harus menyerahkan seluruh senjata. Menanggapi tuntutan Israel, Hamas menyatakan setuju membebaskan sandera namun menolak menyerahkan senjata. Serangan Israel terlihat di langit Gaza Minggu dini hari. Dalam 24 jam terakhir, 33 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Serangan diluncurkan ke tenda-tenda pengungsian, rumah sakit, dan kerumunan warga yang sedang mencari bantuan.
Aksi solidaritas bela Palestina juga dilakukan warga di Australia. Pengunjuk rasa memadati seluruh jalan di Australia untuk menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Massa menuntut pemerintah Australia mendorong gencatan senjata di Gaza dan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Demonstran juga mendesak sanksi tegas untuk Israel atas genosida di Gaza, Palestina. Aksi solidaritas bela Palestina digelar di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tokoh berorasi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Massa berkumpul di lapangan Gasibu setelah konvoi melewati sejumlah rute di kota Bandung. Sejumlah perwakilan massa menggelar orasi dan doa bersama untuk masyarakat Palestina yang hidup dalam penderitaan akibat genosida Israel. Bisa semua tangan bersatu untuk bisa membebaskan Palestina. Alhamdulillah di hari ini posisinya seluruh warga mukmin bersatu di Gasibu ini nanti di Gedung Merdeka untuk melakukan aksi membebaskan Palestina menjadi negara yang merdeka. Kita bergeser ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada Minggu. Momen kunjungan tersebut diunggah Prabowo melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga disebutkan sebagai cermin kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Dan saudara jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Mahasiswa Targen pamit, sampai jumpa.